was translated. Akankah jenderal lawan berani meninggalkan namanya? Akulah ayahmu? Angkuh sekali. Jangan berkedip. Jurus tombak itu sungguh mengesankan. The film was translated and narrated Anjing by suku di utara. M-Media. Kau sudah berlama-lama mengulur waktu. Kau akan bertarung atau tidak? Aku hampir tertidur di sini. Aku datang. Apakah kau mengenali klan Huyan? Bajingan aku lalap. Nanti saja. Carilah lawan yang lebih layak. The film was translated and narrated by M-Media. Hei! Kalian anjing-anjing tua suku di utara. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar bisa bertarung? Jika tidak, kalian berlima bisa maju melawanku bersama-sama. Itu juga boleh. Han kiri, Pangeran Yuzhou dari dataran tengah itu, menantang kita berdua lagi. Jangan hiraukan dia. Xiao Qingyon, segera bawa pasukanmu dari perbatasan utara padang rumput dan kepung sang master ini. Jika kau berhasil, aku tak Twitter JH kesalahanmu dulu. Hamba patuh. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Penasihat Agung, pergilah bersamanya. Hamba. Raja Han, hamba masih dibutuhkan di sini di sisi Tuan untuk memberikan nasihat. Bagaimanapun, aku adalah ahli strategi terbaik suku di utara. Keluar. Sialan, dua secunguk dataran tengah itu. Mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Kota Hesfeld. Tadinya aku pikir, kau telah kehilangan nyawa di padang rumput. Aku berencana pergi ke kuil kesetiaan dan kebajikan untuk mencarikan tempat pemakaman yang layak bagimu. Di samping Xiaodao, aku bahkan menyewa seseorang untuk memesan peti mati terbaik. Semuanya agar kau bisa berpulang dengan terhormat. Aku belum kehilangan nyawaku kan? Biarkan aku selesai bicara. Aku berniat memberimu pemakaman yang benar-benar mega. Menerjang ke padang rumput. Memenggal pangeran suku di utara. Menjadikannya peristiwa besar kenegaraan. Lalu, pada hari peringatan 7 minggu kematianmu, mengundang 18 rombongan kesenian untuk tampil bagaimana menurutmu. Itu terdengar cukup masuk akal. Tapi Tuan Muda Chen, aku masih hidup dan bugar. Lupakan saja. Aku sudah puas memakimu untuk saat ini. Mari kita bicara serius. Pasukan yang kubawa kembali dari Yozhou akan tetap tinggal di Hezhou. Totalnya sekitar 20.000 orang. Kau telah merenggut nyawa Pangeran Sanghat. Suku di utara tidak akan berani menyerang untuk beberapa waktu. 20.000 tentara ini lebih dari cukup untuk menjaga Hezhou. Hanya saja sangat disayangkan bahwa kita tidak bisa merenggut nyawa Xiao Qingyon.
Baik dataran tengah maupun suku di utara tidak punya toleransi baginya. Pria licik seperti dia tidak akan berumur panjang. Benar. Beberapa hari yang lalu, dua orang kepercayaan Sang Markus Tua melakukan perjalanan ke Heschel. Orang-orang dari batalion Dingbei. Saat kau Sang Master memasuki padang rumput kali ini dan memaksa suku di utara mundur, kau juga meringankan tekanan militer pada batalion Dingbei. Kedua komandan itu mengirim pesan untukmu bahwa karena mereka memiliki 20.000 pasukan garnison, jika kau Sang Master membutuhkan mereka, mereka siap mengikutimu kapanpun. Ditambah dengan 8.000 pasukan jimat macan yang dipercayakan Marquis Tua The film was kepadamu sebelumnya, translated beserta and orang-orang narrated by yang kau M. sembunyikan di Media. ladang-ladang itu. Kau memiliki total 40.000 prajurit elit. Beberapa hari yang lalu, ahli strategimu merebut sebuah kota kecil di Shuzhou. Sang Master, kali ini kau benar-benar diambang kebangkitan. Tuan Muda Chen. Apakah kali ini kau tidak akan mencoba merekrutku? Kau harus menempuh jalanmu sendiri. Aku semakin mengagumimu. Kita adalah kawan lama. Jika kau meminta untuk meminjam 20.000 pasukanku, aku akan meminjamkannya padamu, dan takkan mengambil sekeping tembaga pun darimu. Di zaman seperti sekarang ini, 20.000 pasukan elit adalah jumlah yang cukup untuk mencapai banyak hal besar. Tuan Chen. Tak perlu banyak kata lagi. Terlalu banyak bicara, dan aku takut aku akan menjadi sentimental. Di seluruh dunia mereka yang menarik perhatianku. Jumlahnya tak lebih dari 3 orang. Sang Master kau adalah salah satunya. Kita adalah kawan lama. Sungguh aku tak ingin beradu bilah denganmu. Pergilah ke Shuzhou. Aku akan menunggu. Aku akan menunggumu menjadi raja atas 13 komanderi di Shuzhou. Pergilah. Aku terlalu malas untuk melepas kepergianmu. Tuan Chen. Jaga dirimu baik-baik. Sang Master. Wanita itu sepertinya menangis barusan. Saudara Chen, kau tidak mengerti. Ini disebut cinta. Kau mengerti. Tentu saja aku mengerti. Bibi 8 di Manor akan menikahiku bulan depan. Kami sudah lama bertunangan. Aku ingat Bibi 8 itu. Bukankah dia seorang janda? Terus kenapa? Memangnya kenapa kalau dia janda? Suaminya sudah tiada. Haruskah dia menyusulnya ke liang lahat? Lagi pula, bahkan jika suaminya masih hidup, dia pasti sudah menjualnya. Kami benar-benar saling mencintai. Apa yang kau tahu tentang itu? Ini disebut. Sepasang kekasih memang ditakdirkan untuk bersatu. Mengesankan. Kau mengesankan tuan apapun yang Anda katakan benar oke. Itu sudah tidak perlu dikatakan lagi. Su Changgong. Hamba di sini. Bawalah beberapa orang bersamamu nanti. Dan pergilah lebih dulu untuk mengintai situasi. Ingat, kita di sini untuk berkunjung. Jadi jangan membuat masalah apapun. Tenang saja Sang Master. Kota Linjiang di Suzhou. Sang Master. Kota Linjiang ini diganggu oleh bandit yang sering merampok penduduk setempat. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya akan melarikan diri menyusuri sungai. Sang Master, jumlah bandit yang menduduki tempat ini diperkirakan sekitar 10.000. Benteng air mereka tersembunyi terlalu baik dan tidak bisa diintai. Tadi saat kita memasuki kota, setiap dari kita harus membayar 80 tal sebagai pajak perlindungan. Semahal itu. Risikil. Sang Master.
The film was translated and narrated by M Media. Apa itu? Apakah Tuan tahu siapa dia? Siapa dia? Jika hamba tidak salah, dia adalah sang master platform dari 13 provinsi Li Sikyu, pemimpin bagi kami para pendekar bela diri. Sebelum hamba bertemu Tuan Muda Chang, hamba pernah melihatnya sekali. Tuan Chen. Apa artinya ini? Tuan tidak menyadari. Yang disebut master platform adalah pemimpin yang dipilih secara kolektif oleh para pendekar dari 13 provinsi Li Sikyu ini. Kudengar dia berada di wilayah barat sebelumnya, tapi karena suatu alasan, dia muncul di Shuzhou. Tuan harus sangat berhati-hati. Orang ini tidak seperti pendekar bela diri biasa. Niatnya bukanlah untuk mengambil nyawa pejabat atau kaisar, melainkan agar para pendekar dari 13 provinsi berkumpul bersama untuk menguasai dunia. Namun karena tidak ada yang menanggapi, dan dia hampir terbunuh. Dia melarikan diri dari wilayah barat. Ilmu bela dirinya sangat tinggi, dan tak terukur dalamnya. Orang awam bahkan lebih sedikit tahu tentang dirinya. Tapi aku mengenali pelayan muda di sampingnya. Dia adalah prajurit mautnya yang setia, Li Xiaoyao. Wei Feng. Su Changgong. Kalian berdua pergilah mengintai, dan lihat bagaimana situasi di Jianbei. Dimengerti sang master. Chen Shen, kau pergilah kumpulkan berita mengenai lembah dan jalan setapak pegunungan di sekitar sini. Dimengerti sang master. Tuan Chen, mari kita cari tempat yang tinggi. Aku ingin melihat medan di prefektur Bailu ini. Baik. Tempat ini adalah teras menatap sungai di tepi sungai. Kelihatannya seperti tempat di mana para cendekiawan suka bergaya. Mengapa kita datang ke sini? Datang ke sini adalah satu-satunya cara untuk melihat dengan jelas. Komanderi Bailu mungkin tidak sulit untuk direbut. Namun setelah direbut, kita harus bersiap bagaimana dengan para perampok sungai itu. Ada puluhan ribu dari mereka. Jika mereka bersatu, hal itu bukan tidak mungkin terjadi. Temanku, apa yang memenuhi pikiranmu? Anda tidak tampak seperti sekadar cendekiawan yang menulis syair. Tidak pula Anda tampak seperti pejabat pemerintah. Tadi, melihat Anda berdiri di sini, mengamati begitu lama, aku merasa tiba-tiba penasaran. Maka aku mendekat. Mengenai identitasku, Tuan Chen di sini pasti sudah mengetahuinya. The film was Kau mengenaliku translated saat lewat and tadi. narrated by M Media. Dan aku kebetulan memiliki bakat untuk tidak pernah melupakan wajah seseorang. Kepala altar umum Ling. Bagaimana menurutmu? Temanku, apakah kau berniat merebut komanderi Bailu di tepi sungai ini? Apakah kau memiliki strategi yang brilian? Kau berdiri di tempat tinggi untuk memandang ke kejauhan. Li Xiaoyao. Melihat ombak dan awan ini, seharusnya kau lebih bisa merasakan segala penderitaan di bawah sana. Rakyat jelata, semuanya sedang menunggu. Menunggu apa lagi? Menunggu pakaian untuk dikenakan, menunggu makanan untuk dimakan. Bukan itu maksudnya. Hamba mohon pencerahan. Ini pasti demi berharap agar tanah air tidak terpecah belah. Bangsa berdiri dengan bermartabat, dan para cendekiawan memiliki tekad untuk mengorbankan diri demi kerajaan. Istri-istri yang berbudi dengan semangat yang riang, dan anak-anak dengan masa muda yang cerah dan mekar. Maksudmu adalah rakyat tidak boleh dieksploitasi. Layaknya air di sungai ini. Ia dapat membawa perahu. Namun ia juga bisa menenggelamkannya. Air dapat membawa perahu. Namun ia juga bisa menenggelamkannya. Air dapat mengapungkan perahu. Namun ia juga bisa menenggelamkannya. Menarik sekali. Bertemu denganmu hari ini benar-benar sebuah pertemuan yang mujur. Aku memiliki firasat bahwa kau dan aku pasti akan bertemu lagi.
Saat waktu itu tiba, aku mengundangmu untuk minum bersama. Dan kuharap kau tidak akan menolaknya. Xiaoyao, ayo kita pergi. Dimengerti. Setelah mendengar kabar dari padang rumput utara, Li Shiqiu sangat mengagumi sang pemilik muda. Kamp Angkatan Laut Komanderi Bailu terletak 20 mil di sebelah timur kota, tersembunyi di dalam dermaga hutan. Sang Master, bagaimana langkah kita selanjutnya? Tuan Chen. Apakah sang kepala altar umum bagi 30 provinsi ini benar-benar seorang pria yang mencabut nyawa tanpa berpikir panjang? Bukan begitu maksudnya. Namun jika ia benar-benar mendambakan kehidupan, kecuali jika ia adalah orang dari golongan tiran itu, orang itu pasti akan kehilangan nyawanya. Aku rasa bertahun-tahun yang lalu, jika bukan karena ia diserang oleh penjahat yang menyebabkan luka parah pada dirinya, ia tidak akan perlu berkelana kemana-mana. Hamba paham sekarang. Kota Fufeng. Dengan tidak ada lagi jalan untuk mundur, maka tidak perlu mundur lebih jauh lagi. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa perjalanan Tuan hingga hari ini tidaklah mudah. Berita baru saja tiba. Prefektur Muyun, yang berbatasan dengan wilayah Shuzhou, setidaknya memiliki 7 sisa pasukan yang tercerai-berai, diberi gelar Jenderal Batalion Dingbing oleh Kekaisaran, dengan total lebih dari 20.000 orang, sedang bersiap untuk mengepung kota Fufeng. Tiran itu tidak akan pernah bisa membayangkan strategi seperti itu. Satu-satunya kemungkinan. Ini ulah si keparat Qin Changqin. Tuan belum juga kembali. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sekitar 1 hari perkiraanku. Jenderal Yu, aku akan memimpin 3.000 orang ke sana. Jika Tuan kembali, katakan ini padanya. Kita harus merebut sebuah prefektur di Linjiang. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dari arah prefektur Muyun, aku khawatir pasukan besar sedang mendekat. Ahli strategi, dapatkah 3.000 orang bertahan melawan batalion Dingbei? Apakah itu cukup? Kota Fufeng membutuhkan pasukan penjaga. Saat Tuan kembali, ia juga akan membutuhkan pasukan Agu untuk bergerak bersama. Ini adalah kampanye pertama Tuan ke Shu. Jadi kita harus menyerang dengan kekuatan penuh dan mengamankan pijakan kita di Shu. Di luar kota Linjiang, mereka telah mengumpulkan 7 kelompok tentara yang terpencar, menyatukan mereka menjadi satu untuk menyerang kota Fufengku yang rendah hati ini. Ahli strategi berkata bahwa penguasa bodoh di prefektur Muyunlan yang mengangkat mereka sebagai jenderal, bahkan menganugerahkan banyak pangan dan senjata. Itulah sebabnya mereka melancarkan serangan ini. Apa yang dikatakan oleh ahli strategi? Ahli strategi membawa Jenderal Li Xiaowan bersama 3.000 orang, mengatakan pada Tuan Muda agar tidak khawatir, karena ia pasti akan menyerang dengan telak. Ia juga meminta agar Tuan Muda tidak ragu, melainkan segera mencari jalan untuk merebut prefektur utama di Linjiang secepatnya, untuk dijadikan sebagai bentang pertahanan kita. Dengan 3.000 orang melawan 20.000, bagaimana mungkin ahli strategi bisa menang? Ahli strategi berkata, ia memiliki rencana briliannya sendiri. Sang Master bisa merasa tenang. Merebut prefektur Bailu adalah satu-satunya hal yang diperlukan. Jika demikian, Chen Xin, pergi dan kumpulkan semua orang. Besok, kita akan meluncurkan serangan mendadak terhadap para perompak sungai di prefektur Bailu. Baik. Jenderal Li, kerahkan 300 pengintai lagi. Ahli strategi, dengan begitu banyak orang, jika kita ketahuan, saya khawatir itu pertanda buruk. Tak peduli apapun, yang perlu kulakukan adalah dalam waktu sesingkat mungkin memahami seluk-beluk medan pegunungan di sekitar sini. Shuzhou penuh dengan pegunungan, terutama jalan yang menuju ke Shu. Pegunungan itu mengelilingi jalur Shu, bagaikan tangga menuju langit. Kita tidak memiliki banyak prajurit, jadi kita harus meminjam kekuatan alam untuk mengalahkan musuh. Kau adalah murid yang layak didik. Ini adalah ambisi mulia sang ahli strategi, bahwa Anda bersedia membagikan semua ilmu Anda.
Aku telah mengajar selama 14 tahun. Separuh usiaku. Tanpa pencapaian berarti. Kini kau dan aku akan menggunakan tangan-tangan ini dan timbunan siasat bersahaja ini demi Tuanku. Demi dunia. Untuk memulihkan kedamaian bagi seluruh generasi. Kini ada harapan. Pak Tua, serahkan itu. Tidak, jangan. Aku akan menebasmu. Hartawan, serbu. Hartawan. Jianggo, apakah pengintai perompak sungai sudah dipanah jatuh? Mereka semua telah ditembak jatuh. Jenderang, jenderang, jenderang. Kumohon selamatkan kami. Para tetua, Kumohon selamatkan kami. apa ini? Kami adalah nelayan di sepanjang tepian sungai Linjian. Kami dengar jenderal akan menumpas perompak sungai. Maka kami datang untuk membantu. Saat ini kami memiliki lebih dari 70 rakit nelayan. Jika jenderal membutuhkannya, kami akan mengerahkan segala upaya untuk menolong. Kami mendengar bahwa di dalam hutan, 6.000 perompak sungai sedang bersiap menyergap. Jenderal, Anda harus berhati-hati. Jenderal, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami hanya berharap jenderal akan mengusir para perompak sungai itu, supaya 130.000 rakyat jelata di prefektur Bailuku dapat terus bertahan hidup. Benar sekali, jenderal. Tetua silakan bangkit. Tetua silakan bangkit. Para tetua, kami datang ke prefektur Bailu, khusus untuk membasmi para perompak sungai. Kami pasti tidak akan gagal dalam memenuhi harapan kalian. Terima kasih, jenderal. Terima kasih, jenderal. Terima kasih, jenderal. Chen Xin, kawal orang-orang ini kembali. Pastikan kalian berhati-hati. Jangan sampai terlihat oleh para perompak sungai, agar mereka tidak mencari balas dendam. Baik, Sang Master. Para tetua, silakan ikuti kami. Maju. Cepat maju. Terima kasih, The film jenderal. was translated and narrated by M Media. Chen Jieqiao, bawa 1.000 prajurit dan tetaplah di sini. Jika ada perompak sungai yang melarikan diri ke arah kota, hadang dan habisi mereka. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, maka bersembunyilah di sekitar sini dan tunggu perintah selanjutnya. Baik, Sang Master. Kalian sisanya, siapkan pedang dan minyak api kalian. Ikuti aku untuk menyerbu dermaga penyeberangan perompak sungai. Baik, Sang Master. Bagus. Ingatlah, kita tidak ahli dalam pertempuran air. Jadi andalkan serangan api sebisa mungkin. Baik. Sang Master. Kali ini kita telah memanen hampir 100 kapal perang, beserta harta dan perbekalan. Langit tahu berapa banyak harta yang dirampas perompak sungai dari rakyat. Saudaramu, aku sudah mengibarkan panji-panji di tembok kota. Mulai sekarang ini adalah rumah kita. Wei Feng, Sang Master, bagaimana keadaan di pihakmu? para perompak sungai itu menyandera rakyat. Batalion kavaleri kita matanya memerah karena amarah. Setelah menyelamatkan rakyat, kami mengejar mereka di sepanjang tepi sungai. Sejauh lebih dari 10 mil, aku tidak menahan mereka. Mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Sisa-sisa perompak sungai. Ketakutan setengah mati. Kerja bagus. Kami kembali dari perbatasan. Menjaga gerbang demi kepentingan rakyat. Maka secara alami kami tidak tahan melihat perompak sungai ini menindas rakyat jelata. Mari kita pergi. Kembali ke prefektur Bailu. Sang Master, pria berpayung itu sedang menunggumu di prefektur. Pavilion di prefektur Bailu. Terima kasih banyak atas bantuanmu Jurumu Dili. Mereka hanyalah sekawanan perompak sungai. Bukanlah masalah besar. Sudah lama ku dengar bahwa Sang Master adalah sosok yang merencanakan setiap langkah dengan cermat. Melihatmu hari ini, hal itu memang benar adanya. Apa yang ingin Anda sampaikan Jurumu Dili? Kau harus tahu bahwa prefektur Muyun tidak akan membiarkanmu tumbuh besar. Chen Changqing akan memimpin 10.000 pasukan untuk menyerangmu. Kau adalah orang yang cerdas. Kau tahu bahwa kota Fufeng tidak mungkin bisa dipertahankan
Karena itulah kau memilih prefektur Bailu sebagai pangkalan, berharap memanfaatkan sungai Ganarth untuk menahan Mus. Dan ketiga raja dari Shu itu pastinya bukan orang-orang yang berhati mulia. Jika pertempuran pertamamu saat memasuki Shu gagal memberikan pukulan yang telak dan hanya membawa node bagi gelar rakyat jelata bergelar utama, maka pastinya akan ada orang-orang yang datang menuntut pertanggungjawaban atas pemberontakanmu. Logikanya sederhana saja. Di bawah atap sendiri. Bagaimana mungkin seseorang mentoleransi orang lain The ikut film berteduh? was translated and narrated Kecuali- by M Media. Anda sudah bicara begitu banyak. Apa sebenarnya maksud pembicaraan Anda ini? Aku ingin menjalin aliansi denganmu. Dibandingkan dengan Shuzhou, prefektur Muyun lebih cocok bagiku. Tapi kita berdua tahu, prefektur Muyun memiliki pasukan yang besar dan merupakan pusat dari istana kaisar yang bodoh itu. Jika Chen Changqing datang menyerangmu, kita akan menyatukan kekuatan. Aku akan membantumu menghancurkannya. Begitu Chen Changqing dikalahkan, Anda akan memiliki kesempatan untuk merebut prefektur Muyun. Aku tidak lagi berniat memperebutkan Shuzhou denganmu. Karena seandainya aku menang pun, itu hanyalah sebuah kemenangan yang sia-sia. Ahli strategi di sisimu, jenderal-jenderalmu, banyak di antara mereka adalah orang-orang hebat. Dan saudaramu ini adalah satu dari 10.000 orang luar biasa. Saudaramu, dia sedang memujiku. Setelah Chen Changqing tewas, dan kaisar baru terbukti tidak kompeten, Anda akan bisa menguasai prefektur Muyun. Sungguh disayangkan. Markus muda di istana kekaisaran itu, hatinya penuh dengan semangat. Namun semuanya sia-sia. Anda mengenal sang Marquis. Aku tahu. Tahun itu, aku pergi ke Changyang untuk membunuh kaisar. Setelah upayaku gagal, dan dikejar oleh kaki tangan Perdana Menteri yang hianat, aku terdesak ke pojok tanpa jalan keluar. Marquis mudalah yang menyelamatkanku. Marquis muda pernah berkata, di dunia ini, tidak lebih dari 3 orang yang layak dia tuangkan teh dengan tangannya sendiri. Namun dia masih menuangkan secangkir teh untukku. Dia juga berkata, terlepas, apakah seseorang berada dalam cahaya atau kegelapan, mereka yang ingin menyelamatkan dunia tidak seharusnya mati. Dengan sangat baik. Kalau begitu mari kita bentuk aliansi ini. Jika kita menang, tak satu pun dari kita yang perlu merasa khawatir. Aku akan memasuki Suzhou, dan Anda akan pergi ke prefektur Muyun. Itu menguntungkan kedua belah pihak. Kecuali, silakan lewat sini. Kumohon. Kecuali, The film was berapa banyak translated pasukan and yang berada di narrated bawah by komando M Anda? Media. 8.000 pendekar budiman dan 20.000 prajurit sukarelawan. Chen Changqing memiliki 70.000 pasukan angkatan laut. Dia akan menggunakan nama kaisar untuk memerintahkan Changshu memobilisasi pasukannya. Total keseluruhannya paling tidak 130.000 orang. Selain itu, dia juga telah merekrut banyak sisa siap pasukan dan perompak sungai. Jika digabungkan, jumlahnya lebih dari 200.000. Namun kau dan aku dalam waktu dekat hanya memiliki 60.000 prajurit. Dan kapal perang kita sangat sedikit. Sang Master, pertempuran ini, apakah kau berani bertempur? Hamba berani. Jika aku punya pilihan, aku juga tidak ingin bertempur di atas air. Tapi kau dan aku tidak punya pilihan lain. Begitu Chen Changqing mendarat, melihat medan di perbatasan Shuzhou, kita sudah pasti akan kalah. Pertempuran laut adalah satu-satunya kesempatan kita. Tapi peluang kemenangan kita kurang dari 30%. Itu tidak buruk sama sekali.
Dan itu sudah termasuk tekadmu. Serta moral pasukan yang tidak takut mati. Jika tidak, bahkan 10% pun tidak sampai. Anda adalah orang yang sangat jujur pemimpin cabang Li. Tidak ada cara lain. Kau dan aku memiliki kemiripan. Kita hanyalah orang-orang gila tanpa akal. Namun kita berhayal menyelamatkan dunia. Katakan padaku pemimpin cabang Li. Menurut Anda kapan pasukan prefektur Muyun akan menyerang? Dia harus memobilisasi pasukan, mengeluarkan amnesti, menyiapkan gandum dan perbekalan, dan merekrut tenaga kerja. Perkiraanku, mereka tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Terlebih lagi, aku sedikit paham membaca tanda langit. Setelah besok, Sungai Siang akan memasuki musim hujan. Oleh karena itu, 1 bulan ke depan adalah kesempatan terakhir kita untuk menyusun rencana. Apakah Anda memiliki strategi yang jitu pemimpin cabang Li? Sepanjang sejarah, ketika kekuatan kita lemah, kita harus memanfaatkan medan atau situasi untuk mengamankan secercah peluang kemenangan. Sebagai contoh, saat Tuan sebelumnya menyerang perompak sungai, Anda mengandalkan api. Serangan api memang benar. The film was Chen Changqing telah lama translated tinggal di and tepi Sungai Siang, narrated by M. Media. meskipun licik. Dia pastinya bukan orang sembarangan. Jangan lupa, dia adalah jenderal yang mengikuti Marquis Muda dan berjuang hingga menjadi komandan Dingbei. Aku tahu hal ini. Oleh karena itu, dia pasti akan waspada terhadap serangan api. Selama waktu ini, kau dan aku harus merebut lebih banyak kapal perang di dekat prefektur Bailu. Ada sebuah bentang air. Aku rasa kita bisa merebut 100 kapal perang di sana. Selain itu, di dalam prefektur Bailu, ada keluarga Wei yang merupakan pembangun kapal. Tuan Anda harus mengunjungi mereka secara langsung. Sedangkan untuk benteng air lainnya, aku akan memimpin orang-orang untuk merebut 100 kapal perang itu. Tidak masalah. Aku akan menangani pertempuran lautnya. Sang Master, kau harus menyusun strategi yang brilian dan tak terduga untuk mengalahkan Chen Changqing. Sang Master, sampai jumpa. Sihu, pergi dan ambilkan payung. Saudaramu, kemana kita akan pergi? Untuk menikmati sup kambing. Jika kita terlambat 1 jam, mereka pasti sudah tutup hari ini. Kalau begitu mari kita bergegas. Kediaman keluarga Wei. Saudaramu, tempat ini sepertinya bukan tempat untuk makan sup kambing. Jenderal Zhu, Kepala keluarga Wei. sebuah kehormatan. Silakan lewat sini. Apakah halaman rumahku yang sederhana ini cukup layak? Silakan naik ke atas panggung. Jenderal Zhu, silakan duduk. Saudaramu, benar-benar ada sup kambing. Mendengar Jenderal Zhu akan datang ke kediaman ini, saya menyiapkan hidangan ini secara khusus. Jenderal Zhu memerintahkan kami untuk menyiapkan sup kambing. Saudaramu, Terima kasih Patriark Wei. Jenderal Zhu, The Anda film telah was membawakanku translated and pesanan yang cukup narrated besar. by M. Media. Namun, kapal perang untuk 500 orang ini cukup sulit untuk dikonstruksi. Masalah utamanya adalah keterbatasan waktu. Bukannya kita harus membangunnya dari nol. Kita bisa mengubah kapal-kapal dagang. Dan kita hanya butuh 3 kapal. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan paku kapan dan kayu. Ayah saudaramu,
Namun hal itu tetaplah sangat sulit. Jenderal Zhu, apakah Anda memiliki cetak birunya? Jenderal Zhu, kapal macam apa ini? Sepanjang usiaku belum pernah aku melihat hal seperti ini. Sebuah kapal siluman. Sebuah kapal siluman. Menilai dari penampilannya, bahkan kabinnya tetap tertutup rapat. Bagaimana kita bisa menggempur musuh? Lagi pula, jika ini adalah kapal bambu, mengapa ditambahkan dayun? Untuk hal itu, Anda tidak perlu khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Jenderal Zhu, aku telah bergelut dalam perdagangan pembuatan kapal selama 30 atau 40 tahun. Dan aku belum pernah melihat kapal perang semacam itu. Di bawah layarnya, semuanya berlapis besi. Aku hanya merasa bahwa ini agak sia-sia. Tidak hanya harus dilapisi besi, tetapi sisi-sisi kapal juga harus memiliki kelai yang sudah dipotong untuk menempatkan tangki minyak dan busur berat. Tuan Wei, aku pernah mendengar bahwa Anda dulu pernah membangun banyak kapal untuk para perompak sungai. Lantas mengapa Anda bisa membangun untuk perompak sungai, namun tidak bisa menyelesaikannya untukku? Jenderal Zhu, karena Anda telah berucap demikian, bagaimana mungkin aku berani menolak untuk mengabdi sepenuhnya? Aku percaya pada keahlian Anda, Tuan Wei. Mengenai pembuatan kapal ini, pastikan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tolong selama 15 hari ke depan, Tuan Wei akan menetap di galangan kapal. The Ini film was translated and adalah uang narrated mukanya. by M Media. Aku tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Wei. Itu hanyalah ketakutan bahwa jika aku sumu terbunuh di sungai suatu hari nanti, maka segala upaya keluarga Wei Anda akan sia-sia. Namun aku yakin Anda adalah orang yang cerdas, Tuan Wei. Keluarga Wei tidak kekurangan kekayaan. Namun Anda kekurangan kesempatan untuk bangkit di dunia ini. Dan aku sumu adalah wujud dari kesempatan yang dibutuhkan keluarga Anda. SEU, mari kita pergi. Jenderal Zhu ini sungguh pria yang luar biasa. Rekrut penyelam, kompensasi 200 style. Kau ingin menjadi komando air. Baik, Orang tua ini, apakah ia mampu melakukannya? Dengan perawakan seperti itu, bukankah dia hanya berjalan menuju kematiannya? Imbalannya adalah 200 style. 200 style. dahulu kala, aku mengikuti Marquis muda melawan suku di utara. Dan kami membangun jembatan ponton di sungai, bekerja sebagai komando air. The film was Sekarang lihatlah aku. translated and narrated by M Bukankah Media. aku hidup dengan baik-baik saja? Memang benar-benar seperti itu. Jenderal Zhu, jangan ragu lagi. Kita semua tahu bahwa Jenderal Zhu adalah sosok yang akan menyelamatkan dunia ini. Jika para pria tidak rela mati, pertarungan macam apa ini? Aku lahir di tepi sungai Xian, seperti guratan putih di tengah deburan ombak. Beri aku sebuah kikir, dan aku bisa menembus lambung kapal perang prefektur Muyun. Benar, masukkan aku juga. Jika aku bernasib malang dan harus mati, aku meminta pada rekan-rekan seperjuangan, pada hari kemenangan besar kita nanti, tuangkanlah 3 mangkuk arak untuk menghormatiku. Dengan sangat baik.
Bawakan araknya. Baik. Di dunia yang korup ini, dan di masa-masa gelap ini, akan selalu ada pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, dengan semangat keberanian yang mutlak. Demi menjaga orang tua, istri, dan anak-anak kita, tetap aman di balik tembok kota. Aku Sumu, memberikan hormatku kepada 500 naga dari prefektur Bailo. Suatu hari nanti, stabilitas Susou, dan kedamaian seluruh negeri akan terwujud seperti yang kalian inginkan. Jenderal Zhu, lihat saja. Kami adalah naga dari Sungai Xian. Dan kami akan memastikan musuh tidak pernah kembali. Sumu, berlutut untuk minum. Minum bersama Jenderal Zhu. Minum bersama-sama. Sang Master. Kapal perang keluarga Wei hampir selesai. Ikutlah denganku ke kediaman Wei sebentar lagi. Sang Master. Bisakah kita benar-benar menang? Kekuatan musuh sangat luar biasa. Dan mereka membawa titah kekaisaran dari kaisar bodoh itu. Tampaknya kita lebih terlihat seperti The film segerombolan was pemberontak. translated and narrated Tuan by Chen, M Anda tahu Media. sendiri. Aku telah berjuang sampai ke sini melalui pertumpahan darah. Seringkali, aku merasa seolah-olah sudah mati. Namun pada akhirnya, aku selamat dari tumpukan mayat dan lautan darah. Sang Master Anda adalah titah kekaisaran. Saat Anda berdiri di sini, Master, air Sungai Xian tampak bergejolak dengan intensitas yang lebih besar. Jika Anda bertanya padaku, itu karena kehadiran seekor naga sejati yang siap memanggil air pasang yang akan membalikan arus sungai. Tuan Chen, jika Anda punya waktu untuk merenungkan syair-syair pemberontakan seperti itu, lebih baik Anda membantu para prajurit garnisun mengangkat beberapa karung pasir sungai lagi. Baik. Keluarga Wei. Tuan Wei, apakah kapalnya sudah selesai? Selain memasang lunas dan melapisi lambung kapal dengan besi, pekerjaan yang tersisa tidak akan memakan waktu lama sama sekali. Namun mengenai kelayakan laut kapal tersebut, untuk saat ini, saya belum bisa memastikannya. Lagi pula hingga saat ini, keluarga Wei saya belum pernah membangun kapal seperti itu, terutama yang sedang dimodifikasi ini. 8 hari lagi. Apakah bisa diluncurkan? Tenang saja, Jenderal Zhu. Bahkan jika saya harus bekerja tanpa tidur, saya akan menyerahkannya tepat waktu. Tuan Wei adalah pria yang cerdik. Kuserahkan ini padamu, Master Wei. Sang Master. Sang Master. Aku mengamati bahwa kapal perang itu terlihat agak aneh. The film was Sangat mirip translated dengan and narrated by M Media. kura-kura raksasa. Tidak lebih tepatnya, seharusnya seperti kura-kura hitam. Menjaga daratan utara. Memiliki aura seorang penguasa. Ada pepatah mengatakan siasat kecil mengejar kekayaan. Siasat besar Mu Baisong.
Mengejar negara. Ahli strategi Hu kali ini, Anda telah meraih kemenangan besar dan dianugerahi gelar. Benar-benar peristiwa yang membahagiakan. Apa yang diinginkan keluarga Hu saya? Bukanlah hal-hal seperti ini. Ahli strategi Hu lalu, apakah itu? Naga mengikuti awan. Harimau mengikuti angin. Dan bagi keluarga Hu saya, inilah saatnya untuk menentukan pilihan. Yang mulia memang berada di prefektur Muyun. Yang mulia. Apakah itu kaisar yang sama? Yang meringkuk di atas tahta mega? Baik. Ahli strategi Hu. Ku dengar di Shuzhou baru-baru ini, ada seorang cendekiawan parubaya dengan bakat tertentu yang dikenal sebagai elang yang bersahaja. Aku pernah mendengar tentang dia. Aku bertanya-tanya siapa yang mencetuskan nama seperti itu. Seorang guru sekolah yang frustrasi, yang kini mendapatkan kursi di antara para penasihat. Di dunia ini, hanya pria pilihan Su itu yang layak membahasnya bersamaku. Elang Agung. Dia sama saja dengan para orang tidak dikenal dalam buku sejarah. Hanya sekadar lulukan. Pertempuran ini akan menentukan nasib kerajaan. Sosok Rulong dari prefektur Muyun itu menaiki menara awan kemarin, mempertunjukkan aksi yang cukup memukau. Apa yang sedang dia coba lakukan? Kemungkinan besar, ia sedang mempersembahkan korban kepada langit, mengorbankan 200.000 pasukan Chen Changqin. Ia berharap bisa naik sebagai naga dalam satu hentakan. Untuk naik dalam satu langkah. The film was Tampaknya, translated and narrated by Dia M berniat menjadi Media. kaisar. Jika Chen Changqin mengambil kesempatan untuk menyerang Shuzhou, dan dengan kegagalan Changzhou untuk bertindak, 3 prefektur di Xiangnan, semuanya akan jatuh ke tangannya. Wilayah 3 prefektur besar sudah cukup baginya untuk melancarkan kampanyenya. Siapa Rulong ini? Namanya adalah Hu Baisong, dikenal sebagai Rulong. Jika ia menyertai tentara, aku khawatir ia mungkin bisa melihat kelemahan kita. Bagaimana mungkin pria seperti itu memilih untuk melayani Chen Changqing? Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Sama halnya denganku. Master Wenlong, apakah Anda punya rencana? Dalam benakku, aku sudah memiliki strategi. Ketika waktunya tiba, aku akan mengaburkan penglihatan Hu Baisong, tuanku dan kepala Li. Anda hanya perlu bertindak sesuai dengan rencana awal. Tidak perlu khawatir secara berlebihan. Master Wenlong, pertempuran ini pasti akan membuat namamu termasyhur di seluruh dunia. Seperti Anda tuanku, aku lebih suka menyembunyikan bakatku. Kecemerlangan sejati disimpan sebagai cadangan, hanya untuk menyerang dengan dampak yang mematikan. Namun pada saat ini, sepertinya aku tidak bisa lagi tetap tersembunyi. Hujan hari ini tampaknya semakin deras. Saat mencapai puncak semuanya akan berbalik. Dalam beberapa hari lagi, musim hujan akan berlalu. Begitu musim hujan usai, bajingan Chen Changqing itu secara alami akan mengerahkan pasukannya ke sini. Wenlong, bagaimana kita berkoordinasi selanjutnya? Tuanku, besok aku akan meminta adik laki-lakiku untuk membawaku ke Foshan di tepi sungai, mencari titik pengamatan yang tinggi. Lalu, aku akan bisa melihat seluruh permukaan sungai. Saat pertempuran dimulai, aku akan memberikan isyarat. Tuanku bertindaklah sesuai isyarat.
dan laksanakan taktiknya. Kecuali. Menurutmu berapa lama lagi? Hujan ini akan bertahan. Seharusnya akan reda dalam waktu sekitar 5 hari. Namun agar arus sungai menjadi tenang, itu akan memakan waktu The 2 film hari was lagi. translated and narrated Artinya. by M Media. Dalam 7 hari. Kita akan melihat hidup atau mati. Ahli strategi silakan duduk. Kau telah bekerja keras, Sidi. Ini adalah titik tertinggi Fursan. Cukup untuk memantau seluruh medan tempur. Apakah panah isyarat sudah siap? Tenanglah ahli strategi. Sidi. Walaupun kau hanyalah seorang anak kecil, mungkin ini adalah sesuatu yang hanya bisa aku sampaikan kepadamu. Ahli strategi silakan bicara. Aku mengerti. Katakan padaku di antara semua gurumu, siapa yang mengajarimu paling baik? Tentu saja Anda. Namun Anda tampak jauh lebih tenang daripada ketiga hantu tua itu. Aku adalah pria yang tenang, muridku. Tenang dalam mengajar. Tenang dalam merawat istriku yang terbaring sakit. Sampai ia mengembuskan napas terakhir. Aku memakamkannya. Lalu membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Sejak hari itu, aku tetap tenang. Namun aku tidak tahu mengapa. Tapi hari ini, hatiku bergejolak. Sarjana tua pernah berkata, kekotoran dunia ini membutuhkan seseorang untuk membersihkannya. Si pincang tua pernah berkata, meskipun dunia ini tidak adil, seseorang harus bangkit untuk meratakan ketidakadilan itu. Pandai besi tua pernah berkata, jika seseorang menolak untuk mendengar, menolak untuk dituntun, maka pukulah mereka dengan keras. Bagus. Bagus sekali. Suatu hari jika sang master tidak lagi mampu bertarung, kau tidak boleh lupa ibumu, saudarimu, dan bahkan nyawamu sendiri. Semuanya diselamatkan oleh sang master. Aku berbeda dari anak-anak lain. Meski aku masih muda, aku telah mengikuti ibuku, mengikuti sang master, dan telah melihat serta mengalami banyak hal. Aku tahu harus menjadi pria seperti apa. Izumu. Kaulah menteri yang kupercayakan untuk menjaga pewarisku. The film was translated Apakah kau setuju? and narrated Paduka, by M Anda telah Media. berjanji kepada Paman Kekaisaran Muda. Jika Paman Kekaisaran Muda ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan ini. Izumu. Izumu ini. Izumu. Apa yang sedang kau lakukan? Yang mulia. Sudah waktunya bagi Anda untuk mangkat. Menteri Chen. Aku senang kau ada di sini. Yang mulia. Sudah waktunya bagi Anda untuk mangkat. Hamba memohon ampun yang mulia. Hamba salah bicara. Seharusnya yang mulia pergi untuk mempersembahkan kurban kepada langit. Yang mulia, dengan pertempuran besar yang sudah di depan mata, hamba mohon Anda mempersembahkan kurban kepada langit, agar kami bisa dilepas pergi, untuk kembali dengan kemenangan. Aku kabulkan permintaanmu. Yakinlah yang mulia. Hamba adalah bawahan paling setia dari dinasti Ji Agun. Kali ini, hamba pasti akan memulihkan wibawa istana kita.
Mereka yang berani menghina dinasti kita. Tidak akan hamba biarkan satu pun dari mereka lolos. Aku berharap kau kembali dengan kemenangan Menteri Chen. Chen Changqing. Kematianmu sudah mendekat. Kota Fufo. Si kaki pincang. Aku sudah melakukan yang terbaik. 3 kapal. 12 busur berat. 1000 kantong bubuk mesiu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dia selalu lari demi menyelamatkan nyawanya. Kapan dia akhirnya akan menunjukkan keberaniannya dan menaklukkan seluruh alam? Putraku Li Poshan. Mungkinkah dia seorang pengecut? The film Dia. was translated and Dia narrated memimpin by penyerangan M sejauh Media. 7.000 li melawan suku di utara. Dan membawa kemakmuran bagi dunia. Dia adalah putraku. Putramu ada di padang rumput. Tidak. Dia adalah putraku. Dia adalah putra kita. Benar. Begitu dia kembali dengan kemenangan, kita harus membuat mereka bersulang untuk kita satu persatu. Dia berjanji bahwa dia akan menjamin masa tua kita. Itu benar. Kemarilah. Putraku. Putraku. Dia tidak bisa dibunuh. Mereka telah pergi. Yang mulia, mereka telah pergi. Sudah pergi. Hamba khawatir bahwa saat Marquis Dingnan kembali dengan kemenangan, dia mungkin akan bertindak untuk memaksa yang mulia turun tahta. Aku tidak mengerti. Mengapa para jenderal Dingbe itu, pangeran-pangeran itu, mengapa mereka semua meremehkanku? Dengan sangat baik. Semakin mereka meremehkanku, semakin banyak peluang yang kumiliki. Yang mulia, apakah Anda sudah membuat pengaturan? Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan memenangkan pertempuran besar ini? Hamba percaya Chen Changqing yang akan menang. Dengan 200.000 pasukan angkatan laut penuh, hamba sungguh tidak dapat membayangkan bagaimana sang master itu akan memecah kebuntuan. Kau salah. Siapa kau? Tidak ada yang mengenal Zusi rakyat jelata itu lebih baik daripada yang mulia. Bahkan jika dia kalah, dia akan tetap dengan ganas menggigit hingga robek sebagian kekuatan Chen Changqing. Tapi itu tidak masalah. Siapapun yang menang, mereka berdua akan saling mengikis kekuatan satu sama lain. Dan yang mulia akan menjadi pemenang terbesar dari semuanya. Yang mulia, siapa ini? Pria ini adalah penasihat agung dinasti Ji Agung. Salam penasihat The agung. film was translated and narrated by M Media. Sudah lama ku dengar bahwa sang master memiliki banyak tipu muslihat cerdik. Jenderal Anda harus waspada terhadap pedingan Su itu. Menggunakan angin timur untuk serangan api. Ahli strategi. Aku Chen Changqing. Terkenal di seluruh dunia karena peperangan lautku. Belum lagi, apakah apinya bahkan bisa menyambar?
Kalaupun bisa. Berapa banyak kapalku yang mungkin bisa ia bakar? Jangan lupa. Armadaku. Bisa maju. Dan bisa mundur. Bertahun-tahun lalu, aku Chen Changqing, memimpin 30.000 pasukan angkatan laut. Dan dengan telak, menenggelamkan seluruh 60.000 pasukan laut pemberontak itu. Menenggelamkan mereka sepenuhnya. Apakah dia benar-benar menganggapku bodoh? Yang tidak tahu apa-apa tentang strategi militer. Jenderal, kecemerlangan Anda tidak tertandingi. Setelah pertempuran ini, Anda ditakdirkan untuk menguasai dunia. Awalnya, aku hanya ingin menjadi jenderal perbatasan. Namun kini setelah aku menjadi Marquis ini, aku menyadari bahwa perasaan memandang rendah dari ketinggian sungguh memberiku kegembiraan yang luar biasa. Sang Master Rulon, tahukah Anda? Sejak aku meninggalkan Changyang, aku selalu memikirkan singgasana naga itu. Mengapa si tidak berguna itu yang harus mendudukinya, sementara aku tidak bisa? Jenderal Anda adalah bakat yang tak tertandingi. Hamba bersedia mengabdi kepada Anda. Membantu Anda di sisi Anda. Tuan Rulon, strategi yang Anda sarankan di awal untuk menyandera Kaisar sungguh sangat hebat. Jika Anda bertanya padaku Chen Changqing, dari semua ahli strategi brilian di dunia ini, Tuan Rulon tentu saja menempati peringkat pertama. Di dunia ini, hanya Marquis dari nama negara yang merupakan penguasa sejati. Namun dia menemui ajal yang prematur. Sedangkan bagi mereka yang disebut rakyat jelata bergelar utama, atau para pemimpin utama dari 30 The film negara was bagian, translated and narrated by M. Meaning. semuanya adalah upaya yang sia-sia. Mereka hanyalah seperti semut yang hidup di pagi hari dan mati saat senja. Hanyalah bayangan yang sekilas. Hanya Dimberal yang bisa mengambil kendali atas ranah ini. Aku Chen Changqing, Marquis Dimnan dari Prefektur Muyun, memegang titah kekaisaran untuk menumpas pemberontak, memimpin 1 juta pasukan, dan 10.000 kapal perang untuk memusnahkan pemberontak Zhou. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan dieksekusi di tempat. Bunuh. Tuan Wenlong, bahan peledaknya semua sudah dibungkus kertas minyak. Tidak akan basah dalam waktu dekat. Para pahlawan, apakah kalian semua sudah paham cara menggunakannya? Saudara Shen, mereka semua sudah belajar caranya. Sampaikan kepada tuanku atas namaku. Lihat saja bagaimana aku Jia Wenlong memaksa ahli strategi berotak anjing itu dari Prefektur Muyun untuk melompat ke sungai dan menemui ajalnya. Tuan Wenlong, kami sudah bersiap. Orang-orang baik, pergilah kalau begitu. Jika kami tidak kembali, kumohon sampaikan kepada tuanku. Kami para lelaki tidak pernah goyah. Tidak satu pun yang takut, tidak satu pun yang mundur. Itu benar. Kami pergi sekarang. Jika seorang prajurit tidak menghadapi kematian, apa gunanya bertarung? Aku lahir di Sungai Siam, bagaikan sekelibat bayangan putih di atas ombak. Berikan aku sebuah kikir, dan aku bisa melubangi lambung kapal induk Prefektur Muyun. Aku mengikuti Marquis muda bertempur melawan suku di utara, dan membangun jembatan ponton di sungai. Bertugas sebagai siluman air. Sekarang lihatlah aku. Bukankah aku hidup cukup sejahtera?
Ikutkan aku juga. Jika aku harus gugur, aku memohon kepada rekan-rekanku pada hari kemenangan besar kita nanti untuk bersulang bagiku dengan 3 mangkuk arak. Kami mengucapkan selamat jalan padamu Tuan Wenlong. The film was translated and narrated by M Media. Prajurit kita sedikit. Perlengkapan kita bukan yang terbaik. Namun kita berani mengorbankan segalanya. Dengan semangat para arwah pahlawan, kita akan menerobos 10.000 pasukan. Aku Jia Wenlong mengucapkan selamat jalan kepada kalian para pahlawan. Semuanya, jangan lupakan mengapa kita melangkah di jalan ini. Istana sudah korup. Kita menghadapi kekacauan dari dalam dan ancaman dari luar. Apa yang harus kita lakukan adalah meruntuhkan dinasti lama dan mendirikan dinasti yang baru. Hanya dengan begitu, tanah yang luas ini dapat dikembalikan ke jalan yang benar. Pertempuran ini adalah landasan perjuangan kita. Tidak ada jalan untuk berbalik. Ikuti aku naik ke kapal. Ya. Sungguh. Kabut menyelimuti sungai hujan diterpa angin. Dengan pedang 10 tahun akan kutumbangkan dinasti. Tumbangkan dinasti. Tumbangkan dinasti. Tumbangkan dinasti. Jenderal Zhu, Li Shiqiu telah memimpin pasukannya untuk menguji formasi di depan. Aku telah memerintahkan 3.000 pasukan angkatan laut kita untuk bersembunyi dalam penyergapan di hutan rawa. Wei Fan memimpin kavaleri ringan, menunggu tepat di luar hutan, dan sang ahli strategi. Dia mengirim kabar sebelumnya bahwa 500 komando sungai kita sudah berada di posisi. Jenderal Zhu, kapan kita berangkat? Waktunya belum tepat. Sungai di sini sempit. Meski mudah untuk memasang jebakan, menyabu keluar hanya dengan 3 kapal. Seperti ini, hanya akan membiarkan musuh mengepung kita dari pinggiran. Beritahu para prajurit untuk menyiapkan minyak pembakar dalam wadah labu. Begitu saatnya tiba, kita akan membakar kapal-kapal itu. Baik. Saudaramu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kau tahu benar. Aku adalah pria berdarah murni yang berniat membantai jalan masuk ke kamp The musuh. film was translated and narrated Kau by akan M memiliki Media. kesempatan untuk membuktikan dirimu. Sang Master, bagaimana dengan angin timur? Lakukan pengintaian lagi. Jika ada sinyal, segera laporkan. Baik. Saudara sekalian, dunia percaya bahwa begitu musim hujan berakhir, Prefektur Muyun dengan klaim jutaan pasukannya akan membanjiri sungai dan menyerang. Mereka pikir Prefektur Bailu sudah pasti akan jatuh. Namun, sudah kukatakan sebelumnya, kita semua di sini untuk menjemput takdir kita sendiri. Dalam situasi sekarang ini, pilihannya adalah kita hidup atau kita mati. Genggam erat pedang kalian. Dan tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kalian laki-laki sejati? Ya. Rekan-rekan, istri anak dan sanak saudara kita semua ada di belakang kita. Pertama para perompak sungai mencuri mata pencaharian kita. Dan sekarang pasukan musuh merambah sungai.
berusaha menghancurkan rumah kita. Seorang pria yang lahir di antara langit dan bumi harus membangun bentengnya dengan sebilah pedang 3 kaki. Hari ini, orang-orang sungai berbaris bersama menuju arus sungai. Jika kita gugur dalam pertempuran, kita akan kembali ke kuil para pahlawan. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, meskipun kita selamat, kita akan diburu bagaikan anjing, dikejar di setiap tikungan, tanpa harapan untuk pernah bangkit kembali. Saudara-saudara, kita akan mempertahankan prefektur Bailu sampai mati. Akan mempertahankan prefektur Bailu sampai mati. Akan mempertahankan prefektur Bailu sampai mati. Dunia ini begitu kotor. Seseorang harus akhirnya menyapunya hingga bersih. Pertempuran kita ini adalah tindakan untuk meluruskan segala sesuatu demi mengembalikan dunia yang bersih kepada rakyat. Saudara sekalian, bersiap untuk bertempur. Bunur, 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 bunur. Wei Xiao, Di sini, tancapkan Panjisu di haluan kapal. Jenderal, The film jika was Anda melakukan ini, translated and musuh akan narrated mengenali by kapal M. induk kita. Media. Jangan hiraukan itu. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Jaring pembantaian ini telah terjalin. Hanya menunggu angin timur beralih.